Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Sehari setelah dilantik oleh Letjen Kumachiki Harada, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, KI Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Keutuhan yang berkebudayaan. 2. Periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah kesibukan mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, terjadi peristiwa besar yang mengakibatkan takluknya Jepang terhadap sekutu, yaitu jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus, sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah, sehingga memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. 3. Periode pengesahan Pancasila. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka dari itu, para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan secepatnya karena mereka menganggap Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga dari pihak pemuda merencanakan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui jalan terjal, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan
didiktekankan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Milik. Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan perumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga disepakati oleh para pendiri bangsa untuk diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasa sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintah di Indonesia. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultur dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana dikatakan Fong Sajikni bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Floodgates, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia.
menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah, proses perumusan sampai ditetapkan menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi hal-hal berikut. A. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualis yang bersifat vertikal. B. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. C. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. D. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisnya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. E. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. 3. Sumber politis Pancasila. Politik dari bahasa Yunani politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya menggabungkan antara berbagai divisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. A. Nilai ketuhanan, religiusitas. B. Nilai kemanusiaan, moralitas. C. Nilai persatuan kebangsaan Indonesia. D. Nilai permusyawaratan dan perwakilan. E. Nilai keadilan sosial. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Groenland dan Welstanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis terdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008, pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Respon berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila.
Fenomena tersebut dapat sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya masyarakat dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: mengidentifikasikan Pancasila dengan ideologi lain, menyalahgunakan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.